3, 2, 1. Halo semuanya, ketemu lagi sama Bang Satrio buat bahas alur cerita film. Hari ini kita bahas film animasi lagi ya. Film animasi kali ini menarik banget loh. Bukan hanya karena alur dan ceritanya, tapi juga cara pengemasan filmnya. Film animasi ini berjudul Strange Magic, yang merupakan film animasi fantasi musikal yang kece abis. Film animasi Strange Magic dirilis pada tahun 2015. Film animasi ini digarap oleh Gary Ridstrom dan diproduksi oleh Lucasfilm, yang menceritakan tentang kisah cinta peri dan goblin yang hidup di dunia bersebelahan. Di awal film memperlihatkan Marian, seorang peri kupu-kupu cantik yang sedang jatuh cinta. Dia dengan riangnya menyanyikan lagu Cannot Help Falling in Love with You sebelum dirinya tidak sengaja masuk ke Dark Forest, wilayah kekuasaan para goblin. Melihat kejadian itu, dua goblin yang mengawasi goblin lain yang sedang memangkas bunga primrose segera melapor kepada rajanya. Sang raja yang mendengar laporan dari staf Dantang sangat marah dan memerintahkan mereka berdua mengirim lebih banyak goblin untuk memotong semua primrose. Di jalan kembali ke tugasnya, staf bertemu Griselda, ibu Raja Bok yang membicarakan tentang perjodohan putranya. Di sisi lain, Marian yang baru saja keluar dari Dark Forest bertemu dengan calon suaminya, yaitu Roland. Dia menghampiri Roland dengan niat memberikan bunga kancing buatannya. Karena Marian terlalu bersemangat membicarakan pernikahan mereka yang akan digelar pada malam harinya, Marian sampai lupa memberikan bunga kancing buatannya. Tak lama, Dawn, adik Marian dan asisten peri mereka datang untuk membawa Marian pulang. Di perjalanan pulang, 3 asisten peri memperbaiki bunga kancing buatan Marian agar lebih indah dilihat. Sampainya di rumah, Marian tetap ingin memberikan bunga kancing kepada Roland dan pergi begitu saja, sambil bersenandung lagu Cannot Help Falling in Love with You. Ternyata Roland juga tengah menyanyikan lagu yang sama, tapi untuk gadis yang berbeda. Marian melihat Roland sedang mencium peri lain dan itu membuat Marian menangis patah hati. Marian bahkan membatalkan pernikahannya. Karena kecewa sambil bernyanyi I Will Never Fall in Love Again, Marian mulai merubah penampilannya dan berlatih menjadi lebih kuat untuk menghadapi kenyataan dengan dibantu para asisten perinya. Scene berlanjut memperlihatkan Sunny, si elf dan Dawn sedang berada di perbatasan negeri peri dan Dark Forest. Mereka bermain sambil bernyanyi lagu Three Little Bird. Saat tiba-tiba seekor kadal menyerang mereka. Untung saja Marian berada tidak jauh dari sana dan menolongnya. Mereka lalu kembali ke kerajaan untuk pesta dansa musim semi. Di acara pesta, tampak Roland sedang mencoba merayu Marian menggunakan lagu Come On Marian. Tapi Marian tetap teguh untuk tidak jatuh cinta pada Roland lagi. Gadis itu membalas dengan lagu Stronger dan mengusir Roland keluar dari pesta dansa. Saat Roland sedang membayangkan menjadi seorang raja, Sunny keluar dari ruangan dansa karena melihat Dawn, adik Marian, lebih memilih berdansa dengan yang lain. Perlu diketahui, sebenarnya Sunny menyukai Dawn di sini. Melihat hal ini, Roland dengan liciknya mengelabui Sunny agar mau pergi ke Dark Forest untuk mendapatkan ramuan cinta yang akan mereka gunakan ke wanita yang dicintainya. Sunny akhirnya pergi ke Dark Forest setelah menemukan satu kelopak primrose yang tersisa. Sunny di sini tidak menyadari adanya jamur penjaga yang melaporkan keberadaannya kepada Bok King, Raja Bok. Setelah melewati bukit dan lembah dengan bantuan Im, seekor kelinci, akhirnya Sunny bisa sampai di tempat peri Sugar Plum dikurung. Dengan perjanjian akan dibebaskan, akhirnya peri Sugar Plum mau membuatkan ramuan cinta untuk Sunny sambil bersenandung lagu Love is Strength. Di sini Raja Bok dan para goblin masih mencari keberadaan Sunny. Tiba-tiba Griselda, ibu Bok, malah menghentikan Bok dengan membawa gadis-gadis goblin dan serangga untuk dijodohkan dengan putranya. Sunny berhasil membebaskan Sugar Plum dan mendapatkan ramuan cinta. Tapi sayang sekali Bok menyadarinya dan menangkap Plum kembali meskipun akhirnya Sunny berhasil kabur. Pesta dansa musim semi para elf berlangsung meriah.
Sunny bernyanyi di panggung sambil terus mengkode Roland untuk menggunakan ramuan cintanya kepada Marin. Tapi gadis peri itu malah pergi dari pesta dansa. Roland yang mencoba memberitahu Sunny selalu saja tidak berhasil karena Dawn mengajaknya berdansa. Sampai tiba-tiba sekelompok goblin mengacau. Melihat keadaan tidak terkendali, Im kelinci licik putih merebut ramuan cinta itu dari Sunny. Tapi sayangnya Dawn sempat terkena ramuan yang tumpah sebelum para goblin memasukkannya ke dalam karung. Raja Bog yang muncul di tengah panggung menyanyikan lagu Mistreated. Ya, tulisannya kayak gitu pokoknya. Dan memerintahkan goblinnya untuk membawa Dawn. Dia juga meminta Sunny untuk mengembalikan ramuan itu kepadanya sebagai syarat kebebasan Dawn. Melihat sang adik diculik, Marin akhirnya pergi menyelamatkan Dawn meskipun raja melarangnya. Di sini Roland mengambil kesempatan dan menawarkan diri untuk membantu menyelamatkan Dawn dari Boking agar raja memberikannya pasukan. Di kerajaan Boking di Dark Forest, Boking memerintahkan goblin untuk mengeluarkan Dawn dari karung. Ternyata ramuan cinta itu bekerja. Dawn jatuh cinta pada Bog karena dialah orang pertama yang dilihat Dawn. Lalu dengan cerianya Dawn terus bernyanyi lagu I Cannot Help Myself dan merayu Boking. Dengan marah Boking meminta goblin untuk memanggil Sugar Plum demi meminta penawarnya. Dan mengurung Dawn karena semua penduduk Dark Forest tidak tahan dengan nyanyian yang Dawn nyanyikan. Marian yang menyelamatkan adiknya memberanikan diri masuk ke dalam Dark Forest sendirian. Sedangkan Sunny dan Pare masih mengejar Im untuk merebut kembali ramuan cinta buatan Plum. Tapi mereka malah mendapatkan Lizzie, kadal besar yang jatuh cinta pada keduanya setelah Im memberikan sedikit ramuan cinta ke kadal tersebut. Sambil menunggu Sugar Plum menghadap, Griselda kembali mencoba mengenalkan putranya kepada beberapa serangga betina yang lagi-lagi ditolak oleh Raja Goblin. Bog meminta penangkal pada Plum setelah peri itu tiba di hadapannya. Tapi nyanyian dari Dawn kembali terdengar sehingga Bog harus turun untuk menghentikannya. Nah, di sini nanti terlihat jika Bog itu sebenarnya bukan raja yang jahat. Dia menerima bunga kancing buatan Dawn meskipun sempat menolaknya. Dia juga bersikap lembut pada Dawn agar putri itu tidur dan berhenti bernyanyi. Di luar sana ternyata Im telah membuat banyak ulah. Kelinci itu menabur banyak ramuan cinta yang membuat banyak makhluk jatuh cinta. Sampai akhirnya Sunny dan Pare berhasil mengambil ramuan cinta itu dari Im berkat bantuan Lizzie si kadal. Dan mengajak Im untuk bergabung dengan Sunny, Pare, dan Lizzie. Pasukan yang dipimpin Roland sudah memasuki Dark Forest. Sunny yang masih belum tahu jika dia dimanfaatkan memberikan ramuan itu kepada Roland. Sedangkan Marian merasa kesulitan untuk mencapai markas Bog karena banyak goblin yang berjaga. Saat Boking sedang duduk di singgasananya, Marian datang dan menyerang secara tiba-tiba. Di sini mereka berdua beradu pedang sambil bernyanyi lagu Straight On dan terus melawan satu sama lain sampai keduanya lelah karena terlalu menikmati perkelahian. Mendengar nyanyian Dawn, Bog membawa Marian untuk melihat adiknya yang sedang dikurung. Dan tentu saja Marian terkejut melihat Dawn jatuh cinta pada Bog. Putri sulung dari Raja Peri itu mencoba membawa sang adik pergi. Tapi Dawn malah menolak karena tidak mau dipisahkan dengan Boking. Marian yang marah akhirnya meminta Boking untuk bertanya tentang penangkalnya kepada Sugar Plum. Di tengah kebingungan mereka, Griselda malah memanfaatkan situasi itu untuk menjodohkan Marian dan Boking. Dia membuat makan malam romantis yang langsung dihancurkan oleh keduanya karena mereka sama-sama tidak percaya dengan cinta. C-I-N-T-A, tinja, maaf. Tapi lucunya mereka melakukannya dengan kompak. Di sini kedua goblin membawa peri Sugar Plum untuk memberitahu penangkalnya melalui sebuah teka-teki. Pasukan yang dipimpin Roland sudah semakin dekat dengan kerajaan Bog. Salah satu goblin memberitahu pada Jamur informasi tentang keberadaan pasukan itu. Tapi Tang salah menyampaikan informasi itu kepada Boking sehingga info penting itu hanya menjadi angin lalu. Sugar Plum akhirnya tidak sabar lagi menunggu Bog dan Marian memecahkan teka-teki yang dia berikan. Akhirnya peri itu memberitahu penangkalnya lewat cerita kelam percintaan Boking saat masih muda. Setelah Boking luluh pada Marian dan sepakat untuk membebaskan peri Sugar Plum, ternyata penangkalnya itu adalah cinta sejati, true love.
Setelah saling berbagi cerita tentang percintaan mereka, Bob dan Marin merasa saling cocok. Bob lalu mengajak Marin jalan-jalan mengelilingi Dark Forest sambil menyanyikan lagu Strength Magic. Sekali. Romantis sekali melihat keindahan Dark Forest bersama. Nah, di sini kelihatan banget kalau keduanya mulai saling suka. Tapi di tengah-tengah keromantisan mereka, Bob melihat pasukan Roland yang sudah sampai di kerajaannya. Dan hal itu membuat Bob salah paham karena mengira Marin memancing untuk keluar agar pasukannya bisa menyerang. Roland dan ketiga prajuritnya masuk ke kerajaan dan meminta pasukannya menunggu di luar. Setelah sampai di dalam, Roland duduk di singgasana milik Bob. Bertepatan dengan itu, Boking datang dan menyerang Roland. Tapi Roland di sini menawarkan untuk menukar ramuan itu dengan putri-putri raja. Marin lalu datang dan marah pada Roland. Karena Bob di sini merasa ditipu, akhirnya Bob dan Marin bertengkar. Tapi bertengkarnya itu lucu, kayak orang pacaran gitu loh. Kan Sunny yang berada di luar tidak sabar menunggu Roland. Dia memilih meninggalkan rombongan pasukan untuk menolong Dawn. Tapi Sugar Plum malah memarahinya atas kekacauan yang dibuat Sunny dan meminta Sunny untuk membebaskan dirinya dan makhluk lain yang dikurung. Kedua goblin membawa Dawn ke tempat Bob, Marin, dan Roland. Sebelum Roland memberikan ramuan itu kepada Bob, dia hampir menaburkannya pada Marin. Untung saja Bob bisa menghentikannya. Bob dan Roland lalu bertarung. Dawn mencoba melindungi Bob, sedangkan Marin membantu Bob untuk melawan Roland. Karena merasa tidak imbang, akhirnya Roland menyandra Dawn dan memberi kode pada prajuritnya untuk menghancurkan kerajaan Boking. Di sini kerajaan mulai hancur. Sunny memimpin hewan dan yang lainnya untuk keluar. Griselda yang tertimbun reruntuhan dibantu oleh Sugar Plum, sedangkan Dawn bersama Bob mencari Marin yang dibawa Roland. Roland kembali mencoba untuk memberi ramuan cinta itu pada Marin. Tapi sekali lagi Roland gagal karena Marin terlalu kuat sehingga berhasil kabur setelah Roland jatuh tertimpa reruntuhan. Bob yang membawa Dawn langsung menyerahkan gadis itu pada Marin setelah mereka bertemu. Gerbang masuk mulai roboh dan Bob berkorban untuk menahan reruntuhan agar dua putri dari kerajaan peri itu selamat, sehingga membuatnya jatuh ke dalam jurang bersama reruntuhan kerajaannya. Semua makhluk bersedih. Sunny menghampiri Dawn yang sedang menangisi Bob dan memeluknya. Hingga hal ini membuat sihir ramuan cinta menghilang, karena ternyata Sunny adalah cinta sejati Dawn. Saat Dawn mencoba menguatkan Marin yang sudah pasrah kehilangan Bob, sesuatu dari dalam jurang muncul. Bob terbang dengan tertatih menghampiri semua yang berkumpul. Di sana datang juga Raja Peri yang ditandu prajuritnya. Melihat putranya kembali, Griselda segera membawa Boking untuk menemui Marin. Tapi tiba-tiba Roland muncul dan menaburkan ramuan cinta yang dibawanya kepada Marin. Semua tampak tegang saat melihat reaksi jatuh cinta Marin kepada Roland. Ternyata Marin hanya berpura-pura terpengaruh dan memukul Roland hingga jatuh ke jurang dengan ramuan cinta yang menaburi dirinya. Di sini Raja Peri jatuh pingsan setelah melihat Dawn berciuman dengan Sunny. Marin menghampiri Boking dengan mengembalikan bunga kancing Raja Goblin. Keduanya sama-sama merasa canggung untuk mengungkapkan perasaan mereka. Akhirnya Dawn membantu Marin dengan lagu Tell Him, sedangkan Bob mendapat dukungan dari para elf dan tentu saja dari Griselda ibunya. Akhirnya Boking memberanikan diri untuk menyanyikan lagu I Cannot Help Falling in Love kepada Marin. Tapi karena suara Bob kurang cocok untuk lagu romantis, Marin mengambil alih dan bernyanyi lagu Wilting untuk menyatakan perasaannya. Semua di sini tampak gembira. Griselda dan Sugar Plum juga berbaikan. Hanya saja sepertinya Raja belum siap menerima kenyataan jika harus punya menantu seorang elf dan Raja Goblin. Di akhir cerita juga ditampilkan Roland yang terkena pengaruh dari ramuan cinta dan jatuh cinta pada seekor serangga. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah cinta itu tidak bisa dipaksakan. Ingat, cinta tidak bisa dipaksakan. Biarkan semua mengalir dengan sendirinya. Yang masih single, kita senasib. Tenang, jodoh pasti akan datang. Thank you sudah stay bersama Bang Satrio. See you next clip semua. Bye-bye.